pagi, salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja, perkenalkan saya Sustin Irmayanti dari LPTK UPI Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 2433604. Hari ini Rabu tanggal 23 Juli 2025 akan melaksanakan uji kinerja mahasiswa PPG guru tertentu tahun 2025. Saya akan melakukan praktik pembelajaran di sekolah saya, SMA Kristen Petra Malang. Selamat menyaksikan. Berdiri. Memberi salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Teman-teman, mari kita bersatukan doa, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dari semalam hingga pagi saat ini, sehingga kami anak-anak-Mu dapat berkumpul untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Kiranya Engkau menyertai setiap kami dari pagi hingga pulang nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Gimana kabarnya anak hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Buat Kenapa? Nggak keras di sini. Sehat. Berarti semangat Semangat, ya? semangat, Bu. Sangat semangat. Oke, bagus. Kenapa? Sakit tak? Bentar. Oh, ini. Oh ya anak-anak, untuk hari ini semuanya apakah masuk semua? Iya. Siapa yang sudah masuk? Tapi. Iya. Kaki. Ya, kaki. Katanya sakit. Iya. Dapat dari mana? Ya, Bu.
Iya, Bu. Kita pakai apa? Yang diagram? Ya. Coba saya tes, saya bikin benar. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa tasbih Tuhan. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa tasbih Tuhan. Ya, harapan saya pelajaran kali ini juga akan semangat seperti itu ya. Iya, Bu. Tadi kan pasti sudah makan kan ya? Sudah. Kita makan dengan apa? Saya makan dengan ayam goreng, Bu. Ayam goreng. Kasih bagaimana, Bu? Kenapa, Bu? Rasanya bagaimana? Rasanya enak banget, Bu. Kok bisa enak banget ya? Ada apanya di ayam goreng? Gak tahu mama saya yang masak soalnya, Bu. Yang membuat enak itu biasanya apa ya? Kasih sayang, Bu. Karena ada bumbunya. Ada bumbunya. Lagi bumbunya itu ada apanya? Ada garam, terus masarku. Yang tidak boleh sampai ketinggal kira-kira apa? Kita kan ngomongnya ayam goreng. Ayam goreng bumbunya yang nggak boleh ketinggal apa? Garam. Garam. Ya, garam ya. Garam ada yang tahu. Garam itu rumus kimianya apa? Oh iya, sering diulang-ulang ya. Kalau garam dapur itu biasanya disimbolkan dengan NaCl, kan? Namanya apa itu? Apa salus? Nggak keras? Oh, betul sekali ya. Natrium klorida. Apakah hanya terdapat pada masakan saja? Garam itu? Tidak. Hampir semuanya ya? Jadi kita hari ini akan membicarakan tentang ikatan apa dalam NaCl itu, serta nanti kita bicarakan juga terutama untuk kenapa kok NaCl namanya adalah natrium klorida. Ada yang tahu NaCl itu yang kemarin kita sudah pelajari tentang ikatan ion? Ada yang masih ingat? Ikatan ion itu ikatannya bagaimana? Coba saya ingin tahu. Ikatan ion. Coba yang keras buat. Ikatan ion itu terjadi karena atom-atom dan saling bergabung melalui daya tarik menarik elektrostatis antara ion positif dengan ion negatif yang terbentuk oleh atom-atom tersebut dalam mencapai kestabilannya. Dari ion positif dan ion negatif. Jadi di NaCl itu ada ion positif sama ion negatif, tarik menarik namanya adalah ikatan ion. Untuk yang ikatan ion tadi kan ada Na sama Cl gitu kan ya? Dia terbentuk dari ion positif sama ion negatif. Kalau dilihat natrium itu termasuk di sebelah mana itu? Kalau sebelah kiri itu sifatnya adalah kan ada kan ada 3 macam. Satu logam, non logam, terus kalau yang di tengah-tengah namanya metaloid atau semi logam. Kalau natrium berarti sebelah kiri
non logam. Jadi ini. Jadi kalau ada atom-atom yang sebelah kiri berikatan dengan yang sebelah kanan, oh berarti dia termasuk ikatan ion. Coba, ada yang suka makan ini? Ya. Oh, Kakak suka. Suka. Rasanya bagaimana? Enak Bu. Enak dan Asing. ternyata di kemasannya itu terlihat itu adalah, lihat ya, garam natrium ya, yang membuat rasa asin. Biasanya juga ada di kemasan tertentu itu yang juga natrium klorida. Kamu perhatikan Pak, biasanya tidak dituliskan rumus kimianya kan, namanya gitu kan. Kira-kira kalau misalkan yang di labelnya tadi, di komposisinya itu hanya ada namanya, apa yang menjadi ketertarikan kamu? Bentuknya, rasanya, desain itu maksudnya bagaimana? Bungkusnya, rumusnya, apalagi komposisinya tadi kan gitu. Natrium, garam natrium, natrium klorida. Kan biasanya tidak ada, oh ini dua kan nggak gitu kan? Dengan kata-kata gitu kan? Nanti yang akan kita pelajari, jadi nanti yang akan kita pelajari itu kita akan belajar untuk menganalisis pola senyawa ion biner dari logam yang memiliki satu jenis muatan. Apa itu biner? Apa? Dua. Jadi artinya apa? Dua atom. Jadi biner itu dua atom. Ya. Terus kemudian adalah menganalisis pola penamaan senyawa ion biner, tapi logamnya adalah dari logam transisi. Kalau logam golongan utama tadi, yang letaknya adalah sebelah kiri. Kalau yang sebelah, yang transisi sebelah mana? Tengah. Ya, tengah ya. Jadi akan kita bahas nanti. Kemudian yang ketiga adalah penamaan senyawa yang melibatkan ion poliatomik. Apa itu poli? Satu mono. Banyak ya, betul. Jadi artinya adalah banyak unsur atau bisa dikatakan lebih dari dua unsur itu ya, artinya poliatomik. Jadi kalau misalkan kita hubungkan dengan tujuan yang akan kita pelajari nanti, kira-kira apa yang ingin kalian ketahui? Misalkan ada yang tahu ini? Apa itu? Itu apa? Jadi kalau kamu perhatikan ternyata di situ ada apa? Senyawanya ya? Hidrosida. Hanya ditulis namanya saja. Terus ada lagi apa ini? Kira-kira apa yang lihat enggak? Ya, bukan pupuk ya, pupuk. Iya, pupuk. Ya, petani yang biasanya di rumahnya petani atau membantu orang tuanya ada kan? Bukan ya? Oh, Saulus. Oh, Saulus sering. Kalau di sana biasanya pakai pupuk apa ya? Ada nama-namanya
dia namanya adalah besi tiga oksida. Iya, karena dia teroksida. Nah, ada satu lagi. Kalau diperhatikan di labelnya ada terus kira-kira yang menjadi pertanyaan apa ya? Kenapa bisa dinamai ini ya? Oh, Aura, kenapa bisa diberi nama Natrium oksida? Yang lainnya mungkin? Ada. Ini kalau dihubungkan dengan tujuan yang akan kita pelajari nanti, apa tadi tujuan belajar? menganalisis pola penamaan yang biner. Kita ingin mengetahui apa? Pola penamaan. Atau aturannya gitu ya? Iya. Kenapa kok bisa diberi nama seperti ini? Pasti ada sesuatu yang dijadikan apa? Atau ada. Patokan, gitu kan? Ciri-ciri nilai. Jadi untuk pelajari itu maka kita bersama dalam kelompoknya mengerjakan lembar kerja yang saya bagikan. Baik. Kelebihan satu. Itu kamu diskusikan dengan temanmu dalam satu kelompok. Jadi sudah ada yang kita bicarakan sedikit, jadi itu bisa kamu tuliskan yang sudah dinyatakan gitu ya. Oke, silakan diskusikan. Gambarnya. Sama kan, kalau misalkan gula kebanyakan penyakit. Makanya kamu nggak boleh. Kalau garam bisa jadi apa? Hipertensi. Ya. Dan supaya bisa saling membaca gitu ya.
Di dalam makanan atau obat-obatan juga ada yang namanya silakan kan? Oh, mengandungkan apa itu? Karena di dalamnya itu ada yang namanya senyawa ion. Sama saya tadi adalah apa? Gimana tadi? Aturan pembuatan nama sesuai komposisi. Dihubungkan dengan Nama-nama senyawa ion. ini sebagai contohnya. Kurang makan ya. Jadi diskusi bareng loh ya ini. Jadi penilaiannya selain individu juga ada penilaian kelompok. Jangan lupa dibaca petunjuknya, yuk. Pakai apa? Buku paketmu. Pakai daftar ion positif, ion negatif. Ya. Yang dibuka adalah tentang ini, tata nama senyawa ion. Tata nama senyawa ion.
Muatannya berarti ya kan satu yang satu gimana ya supaya sama ya bukan apa
yang kedua setelah plus Ini Pak. Sudah sampai mana? Sampai menyimpulkan dulu. Menyimpulkan aturan. Oh. Untuk yang tabel analisis apakah sudah selesai?
2 jumlah atomnya. Ini ada kata-kata yang tulisnya.
Shalom, selamat pagi teman-teman. Jadi dari kelompok kami akan menuliskan hasil dari tabel analisis kelompok kami. Maknanya ada yang menuliskan tapi tidak semuanya langsung ke ada. Ini bisa ditutup dulu ya. Ayo. Oh iya, spesialis. Sebenarnya ada dua. Kalau di situ kan ada dua. Nomor 2 ada nomor 3, terus satunya 45 di sini. Mulainya boleh sambil langsung tanda tangan itu nggak apa-apa. Itu tanda.
Pertama ada obat ma. Obat ma mengandung magnesium dioksida. Kemudian nama ion magnesium itu adalah Mg2+ atau ion positif. Kemudian ada hidroksida yang nama ionnya OH-. Kemudian ditambah menjadi MgOH2. Kemudian ada pupuk. Pupuk mengandung kalium klorida. Nama ion kalium adalah K+ atau ion positif. Kemudian ada klorida yang umumnya Cl- atau ion positif, ion negatif. Kemudian ditambah menjadi KCl. Yang keempat ada karat besi. Karat besi atau baku mengandung besi 3 dan oksida. Rumus dari besi adalah Fe3+ atau ion positif. Kemudian rumus dari oksida adalah O bromin atau ion negatif. Tambah menjadi Fe2O3. Kemudian yang terakhir sudah kue ada natrium bikarbonat. Nama ion natrium adalah Na+ atau bisa dibilang ion positif. Kemudian ada bikarbonat yang nama ionnya HCO3 masuk ion negatif. Ditambah jadinya NaHCO3. Sekian presentasi dari bila ada tanggapannya dari kelompok lain. Saya itu bikarbonat NaCO3. Jangan dulu biar biar mereka jelasin dulu. Jadinya nggak usah kayak kenapa kok bisa CO-nya 3 di sini tapi Fe-nya jadi 2, O-nya jadi 3. Ini loh maksudnya. Untuk yang kedua dulu ya. Apakah semuanya setuju untuk yang nomor 2? Setuju. Jadi tinggal dilihat ya kalau potensi Mg2+. Oke. Terus rumusnya bagaimana? Ada yang berbeda? Tidak. Oh, ada yang dalam kurungnya. Ada yang dalam kurungnya yang mana? OH2. Ini supaya fokusnya di orang berarti harus dikasih kurung. Apakah nomor 3 ada tanggapan?
Saya guys kami oh ya teman-teman kami kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil analisis dan diskusi kami mengenai tentang senyawa ion biner. Terus sebelum itu kamu mau lihat dulu. Ya kayak kemarin. Ganti jadi kelompok 2. Enggak. Ayo, tolong dengarkan ya teman-teman, kami susah payah ini buatnya. Kasih apa kamu udah siap? Kami kelompok 2 siap presentasi. Tolong dengerin. Yeay, sudah sedikit aja. Jadi yang pertama, pertanyaannya adalah perhatikan senyawa natrium klorida dan kalium klorida. Namanya terdiri dari nama logam, kalium, dan non-logam yang diberi akhiran ida. Apakah aturan ini berlaku untuk semua senyawa yang terdiri dari 2 jenis unsur biner? Jelaskan. Nah, menurut kelompok kami setuju iya karena dalam aturan penulisan itu setiap senyawa logam dan non-logam atau ion biner itu akhirannya akan diberi akhiran ida. Jadi penulisannya itu logam, non-logam, lalu akhiran ida. Maka kami setuju nomor 1 itu benar. Ya, yang nomor 2, perhatikan senyawa magnesium hidroksida dan natrium bikarbonat. Keduanya mengandung lebih dari 2 jenis unsur biner. Jelaskan. Menurut kelompok kami, yang pertama magnesium hidroksida itu mengandung ion MgO dan H, dan itu lebih dari 2 senyawa. Yang kedua, natrium bikarbonat itu mengandung ion Na, H, C, dan O. Itu mengandung 2 maksudnya mengandung lebih dari 2 senyawa. Itu alasan mengapa dari mengandung dari 2 senyawa dari 2. Lalu yang ketiga, mengapa pada nama besi ketiga oksida terdapat angka Romawi 3, sedangkan pada kalium hidroksida tidak ada? Apa fungsi angka Romawi tersebut? Karena besi 3 ini mengandung 3 muatan. Di situ sudah ditulis Fe3+. Sedangkan kalium hidroksida hanya mengandung 1 muatan saja. Yang keempat, bagaimana cara kalian menemukan fungsi kimia dari ion ini? Menurut kelompok kami yang pertama yaitu menuliskan ion positif atau ion logam, yang kedua menuliskan ion negatif. Contohnya seperti K+ dan OH menjadi KOH, lalu ada Fe3+ dan O2 menjadi Fe2O3. Jika seperti ini maka 2 senyawa dikalikan agar menemukan akhir yang sama. Ya. Apa sekian presentasi dari kelompok kami? Apakah ada yang menanyakan atau ada pendapat lain yang ingin disampaikan? Oh ya. Cara mencarinya gimana? Mencari apa? Ya, Apa? menentukan dia tidaknya. Ya karena itu benar sesuai fakta gitu loh. Jadi yang mana, yang nomor mana dulu? Yang satu itu kan kami lihat dari buku paket. Nomor 1. Nomor 1. Tuh. Ya, nomor satu. Yang kami menentukan itu benar karena setiap senyawa yang logam itu ditulis duluan, habis itu non logam, lalu diberi akhiran ida. Emang itu aturan yang ditetapkan. Makanya kita bilang iya karena dari faktanya emang iya Rigo. Gitu paham? Makanya apakah aturan ini berlaku untuk semua senyawa? Ya iya, karena kan aturannya begitu. Ya, apakah sudah paham Rigo? Oke, apa ada pertanyaan lain atau pendapat lain? Ya, atau ada jawaban lain? Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami.
Pari. Luar biasa Tasma 2. Coba nyanyi kok nggak ada suaranya ini. Coba sendiri. Oke, buat kelompok 4. Kelompok 4 diulangi ya. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa Tasma 2. Oke, silakan. Yang pertama, aturan untuk senyawa ion biner atau logam plus non-logam. Nama senyawa ditulis dengan menyebutkan kedua unsur, diikuti dengan nama senyawa yang diberi akhiran ida. Yang kedua, aturan untuk senyawa ion poliatomik. Nama senyawa ditulis dengan menyebutkan nama basa sama dengan nama karbon penyusunnya, diikuti dengan nama hidroksida sesuai nama ion poliatomik tanpa mengubahnya. Selanjutnya nomor 3, aturan untuk logam yang punya lebih satu jenis muatan logam transisi. Yang nama senyawa ditulis dengan menyebutkan unsur logam di depan, diikuti dengan angka indeks. Tulis dalam angka Romawi lalu diikuti nama senyawa yang diberikan akhiran ida. Nah, mungkin dari teman-teman ada tanggapan atau pendapat lain. Mungkin yang pertama tadi diulangi dulu. Biar pelan-pelan teman-temannya supaya pendapatnya pertama. Nama senyawa ditulis dengan menyebutkan kedua unsur, diikuti dengan nama senyawa yang diberi akhiran ida. Gimana teman-teman yang lain ya? Tanggapannya? Kalau punya kelompok kami itu dengan menyebutkan ion logam atau positif diikuti dengan ion non logam lalu diberi akhiran ida. Lihat kan? Iya. Bagaimana? Iya. Salah benar. Kita salah. Bukan tempat jawab apa ya? Ya. Terima kasih Mas Terima Bani. kasih. Terima kasih kelompok. Ya. Ada lagi teman-teman. Mungkin ada tanggapan lagi. Yang saya yang kedua, diulangi yang kedua, pelan-pelan saja. Yang kedua, pelan-pelan saja. Yang kedua, nama senyawa ditulis dengan menyebutkan nama bahasa sama dengan nama karbon penyusunnya, diikuti dengan nama hidroksida sesuai nama ion poliatomik tanpa mengubahnya. Ada tanggapan teman-teman Di awalnya atau pendapat lain? kation terus Karbon penyusunnya terus diikuti dengan nama hidroksida sesuai nama ion poliatomik. Tadi asis bahasa, tulis bahasa baru kationnya. Tadi punya telur. mungkin diunturkan sedikit ya. Tapi yang benar ya. Bahasa mau kation? Bahasa. Bahasa. Awal. Oh iya. Apa tadi? Enggak. Ya awalnya adalah Kation telur. terus baru hidroksida. Nah hidroksida sebagai apa? Bukan apa tadi? Iya, pada topik. Apa tadi? Satunya kation, satunya basa. Kalau kation itu ion positif. Ya. Kalau ion negatif berarti anion. Yang biasa itu, yang positif diikuti dengan nama ion negatif. Ya boleh. Atau kalau misalnya kesulitan berarti awalnya adalah Ion positif yang diikuti dengan ion negatif. yang pertama ion positif dulu baru. Ion negatif. Ya. Apakah betul di sini coba lihat? Apa akanya disebutkan ion positif? Ya, benar. Baru Benar. negatif. Ya. Betul kan? Ya. Sepakat. Sepakat. Yes. Lalu nomor 3 punya saya. Coba diulang lagi sebentar. Dan kita pelan-pelan. Ya. Teman yang lainnya supaya lebih memperhatikan. Yang nomor 3. Aturan logam yang punya lebih satu jenis muatannya yaitu nama senyawa ditulis dengan menyebutkan unsur logam di depan, diikuti dengan angka indeks yang ditulis dengan angka Romawi, lalu diikuti
ini dari apa ya? Dari besi apa? Jumlah muatan. Bisa gitu. Iya, bisa Bu. Benar, jumlah Terus muatan. oksida ini apa? Nanoka. Terus apa Kak? Aku nanya apa tadi? Iya. Kalian sudah berusaha keras. Dan berani maju ke depan. Iya kan saya? Mama kita semuanya belajar. Itu saya juga sama seperti itu. Nggak bisa. Iya benar. Kalau kita tidak pernah salah, maka kita tidak akan pernah bisa. Iya. Oke. Gimana? Apakah masih ada yang penuh? Oke, kita beri tepuk tangan untuk Bapak. Akhirnya tidak. Berapa ya? Coba maju. Ayo, guys. Aulus, adilus. Dibaca pelan-pelan. Tolong. Ya, ayo bacakan. Atau kelompok empat punya pantun? Punya. Kemarin pantun. Enggak, Kemarin openingnya puisi Bu. tidak ada pantun Bu. Masih Tidak ada masih puisi. masih dengar? Tidak ada Bu. Tidak ada. Tidak. Ayo tunjukkan. 2, 3. Personalnya. Ayo anak muda. Ayo pantun. Tidak ada Bu. Ya wes, kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini Mas. Kata-kata hari Yo itu ini. tuh banyak kata-katanya Bu. Motivasi, bodo. Lo proses. Yes, yes, yes. Siapa rakyatnya? Bro, kerasa keren. Oh, bodoh ikan ini. Tetap semangat nih. Untuk bagian yang B ya. Yang pertama beri nama senyawa berikut. Yang A, CaF2 itu sama dengan kalsium fluorida. Lalu yang B, Yang B, Al dalam kurung NO3 kurung 3, artinya aluminium nitrat. Yang satu itu? Kenapa? ya Bu. Ada ABC atau? Ya Bu. AB dulu ya. Kita bahas dulu. Yang pertama. Apa yang Apa Bu? Sama dengan kelompok lain. Coba diulangi tadi yang Satu A. 1A CaF2 artinya kalsium fluorida. Setuju. kelompoknya kelompok satu. Setuju. Setuju. Satu. Kelompok satu. Setuju. Kelompok tiga. Setuju. Jadi sudah paham kalau gitu ya. Ya. Yang B, yang B. Yang B AlNO3 aluminium nitrat. Setuju. Semuanya sama. Sama. Yang kedua yaitu tuliskan rumus kimia dari senyawa berikut. Yang A, kalium oksida yaitu KO2. Yang B, besi 3 sulfat Fe3 Diam dulu kan. Sekali ya. Fe3 SO42. Yang D yaitu amonium klorida yaitu NH4Cl. Dibahas dari yang nomor A. 2A. 2A. Dibahas satu-satu ya Bu. Jadi yang
Kelompok kaki, Bu. Kelompok kaki, Bu. Yang 2A yaitu kalium oksida KO2. Apakah sama dengan orang lain? Beda. Kelompok Oke. Lanjut ke depannya, Bu. Jadi kelompok kami menuliskannya itu bukan KO2 tapi K2O. Karena ini harus dikalikan supaya jadi sama. Dan hasilnya itu ini. K dikali 2 biar hasilnya 2, sama kayak O2 dikali 1 biar dia tetap O2. Terima kasih. Gimana tanggapan yang lainnya? Sama halo. Yang 2B sini gas sulfat itu Fe3SO2. Apakah sama dengan orang lain? Beda. Mungkin kelompok menang. Nggak tahu. Ya benar. Benar. Ya benar. Yeay. Sama dengan kelompok saya. Sama. Kurang tepat ya, Ses. Jelas kok. Kan sudah. Yang penting Kan gini, sama. kalau ini sudah betul ya? Iya. Mungkin penyatuannya bisa dia. Iya. Jadi pokoknya supaya kalau dijumlah Hasilnya sama. hasilnya kan sama. Disamain. Satunya satu itu tadi plus 2, satunya min 2. Berarti kalau dijumlah Habis. Habis. Oke, 1 0. Oh, iya. Kan sama 0. Kalau katanya berarti harus sama tapi saling Tadi balikan. Iya. Oh iya, Bu. Siap. Oke. Yang 2C amonium klorida yaitu NH4Cl. Ya. Benar apa? Sama. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Kan sini. Oke, mungkin ada yang ditanyakan? Jadi kita sudah membahas tadi ya, ukuran tadi ada 3. Iya. Oke, tadi yang binar ya? Ya. Jadi yang binar tadi nama logam, nama non logam, terus diberi akhiran Ida. Sudah sama betul ya? Sudah. Sama-sama Ida. Yeay. Terus yang kedua tadi kalau binarnya logamnya dari transisi, ya kan? Iya. Iya. Nama logamnya dulu, terus tadi muatan atau pangkatnya tadi ya? Iya. Terus dalam angka Romawi, kemudian baru nama non logam dengan akhiran Ida. sama juga? Sama. Sip, bagus. Kemudian untuk yang poliatomik cukup menyebutkan nama kation dan nama Anion. atau nama ion positif terus Iya negatif. Iya negatif. Sama. ada yang ditanyakan? Tidak.
ngomong. Ayo silakan tunjuk tangan untuk membacakan rangkumannya tadi apa saja. Ayo yang lainnya tadi. Kan ada 3 tadi. Ya. Apa? Gapra. Tadi yang kelompok yang tadi. Ini saja. Salah satu diri, salah satu diri. Udah saja. Udah suara Pak. Sebenarnya diambil yang mana salah satu terserah. Jadi saya akan membacakan yang dipresentasikan oleh kelompok saya tadi, yaitu bagian F, menyimpulkan aturan penamaan. Nomor 1, nama senyawa ditulis dengan menyebutkan nama ion positif diikuti dengan nama ion yang negatif yang diberi akhiran ida. Yang kedua, nama senyawa ditulis dengan menyebutkan nama kation diikuti dengan nama anion sesuai nama ion poliatomik tanpa mengubahnya. Yang ketiga, nama senyawa ditulis dengan menyebutkan unsur logam ditekan diikuti dengan unsur logam diikuti dengan unsur non-logam ditulis dalam angka Romawi, lalu diikuti nama, lalu diberi akhiran ida. Terima kasih. Jadi ini nanti dikumpulkan ya. Ya. Siap ya berarti kita diambil. Baik, Ibu. Oke, ke bawah. Selanjutnya. Nggak boleh. Jadi jawaban itu. Saya kirimnya ke Pak Ketua ya. Iya, Bu. Terima kasih Pak Ketua. Dibuatnya siapa sih? Dibuatnya siapa ini? Putra. Proses.
Apa sih? Kirim dulu. Saya kirim ke Pak Wakil ya. Oh sudah. Ayo tanpa suara. Ada yang masih kesulitan masuk link? Tidak? Sudah masuk semua? Kenapa ada trouble? Tidak tersambung. Berapa orang yang belum bisa tersambung? Ustaz, terus? Siapa lagi? Dua orang? Sudah bisa? Sudah bisa? Belum? Oh, belum. Dua orang, terus sudah 3 orang. Terus sudah bisa? Terus kerjakan aja. Nanti kalau sudah bisa, kerjakan. Gimana yang lainnya? Apakah sudah? Ada yang masih belum? Saya. Siapa yang belum selesai? Kalau yang masih terkendala tidak apa-apa, nanti bisa join. Yang lainnya dulu, yang selain 3 orang tadi. Gimana? Yang nomor sini sudah selesai? Sudah. Sudah oke sih. Sudah. Putra, Bapra? Sudah oke? Sudah ada. Kamu yang sini sudah? Sudah selesai. Sudah. Sudah selesai, Bu. Ayo. Kayaknya sudah selesai. Sudah semua, udah barang semua. Sudah bisa. Pakai apa ini? Kamu suka? Ada semua. Enggak. Bisa dibantu HP-nya mungkin? Sudah bisa oke. Yoses, ya kan biar. Ya. Sudah? Ada yang belum? Oke. Sekarang letakkan HP-nya semua. Ya, tidak apa-apa. Ini. Sambil mungkin teman-temannya yang sudah mengerjakan tadi ini menyampaikan refleksinya. Jadi apa saja mungkin yang sudah dipelajari. Dari sudah. Sudah. Yang lainnya? Sekarang yang sudah dipelajari tadi apa saja? Menganalisis pola persamaan senyawa ioninya dan ion poliatomik sama logam yang punya lebih dari satu jenis
Yang mana tadi? Ya yang kamu Menganalisis pola penamaan ion biner, terus ion poliatomik, sama logam yang punya lebih dari satu jenis muatan atau logam transisi. Jadi aturannya itu kan ya. Ya. Gimana dengan yang lainnya? Ya. Rafael bagaimana sekarang? Refleksinya kamu hari ini untuk keterangan ini? Refleksi saya mengetahui bagaimana pola penamaan dari senyawa. Contohnya seperti CaF2 tadi, kalsium klorida dan Al, NO3 dan klorida. Jadi kesimpulan hari ini saya sekarang sudah mengetahui bagaimana cara penamaan dari ion boron. Oke, mungkin yang lainnya, yang materi yang sudah paling mudah dipahami. Siapa? Ingin coba? Di kamu sini mungkin? Sama Putra. Yang paling mudah kamu pahami yang bagaimana? Oke, Putra, silakan. Yang paling mudah saya paham itu kan tabel analisis. Yang tabel analisis. Iya. Yang bagaimana ya? Yang bagian nambah-nambahnya itu. Oh, penyatuannya. Penyatuannya, Bu. Iya. Oke. Oh, keren Putra. Bagaimana yang lainnya? Yang masih merasa kesulitan yang bagaimana? Tidak. Tuh, tidak apa-apa. Kita kan semuanya belajar. Ya. Tuh, ini ada marah. Kamu merasa kesulitan di bagian apa, Del? Oke. Kan Diko. Yang bagian mana yang menurut kamu masih sulit? Ya, yang bagian mana? Yang bagian menganalisis apa? Ya, pola penamaan. Oh, masih kesulitan. Ya, masih ditunggu. Berarti kalau masih bingung harus apa? Belajar. Lagi, jadi nanti kita perlu latihan soal lagi ya supaya lebih terlatih gitu ya dan lebih mudah memahami. Ya, Bu. Oke, jadi untuk hari ini terima kasih ya kalian sudah satu kelas sudah berpartisipasi secara aktif ya. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan pelajari tentang kalau sesudah ionik, tata nama senyawa ionik berarti tata nama senyawa apa sesudahnya? Kovalen. Jadi nanti minggu depan kalian belajar lagi tentang senyawa kovalen ya. Kita akan bahas bersama. Oke. Berdiri.